Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisno Yoga Hargiono. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Singajaya, dan saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK IPI Garut. Hari ini saya akan melaksanakan PPL yang kedua di SMP 2 Singajaya dengan materi teks prosedur dan model pembelajaran project based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu luang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sehat? Alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Siapa hari ini yang akan bikin doa? Saya. Niko, silakan Niko. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan di absen dulu. Ada yang tidak hadir? Dika. Dikri. Kemana aja Dikri? Peggy. Feli. Apa kalian pernah memberi sebuah hadiah ke teman spesial, misalkan ke kakak, adik, orang tua, orang tua? Nah, bentuknya seperti apa hadiahnya? Halo, misalkan atau apa? Halo. Yang bikin kadonya siapa? Sendiri. Bisa ya? Bikin kado sendiri? Iya. Nah, itu ada hubungannya ya sama yang itu. Iya. Sama pembuatan uang kado. Nah, pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang teks. Alhamdulillah masih ingat. Apa teks? Teks yang menggambarkan suatu objek. Objek. Mantap, Riko. Yang tepuk tangan. Sama. Artinya adalah pembelajaran. Jadi suatu objek itu bisa apa aja? Kita mau gambar. Ya, teks deskripsi menggambarkan suatu objek. Objeknya bisa berupa apa aja? Tempat. Teks prosedur. Apa manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari teks prosedur? Manfaat yang akan kita dapatkan adalah kita bisa memberitahu orang ya, tentang membuat atau memberi informasi tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu. Ya. Pembuatan tadi apa? Halo misalnya. Tempatnya itu bisa memberitahu orang lain. Ya. Itu bisa berupa video, bisa berupa tulisan, bisa secara langsung lisan ya. Itu adalah gambaran manfaat daripada teks prosedur. Kado itu bahan yang diperlukannya apa? Warna berwarna, terus kemudian alat yang diperlukan gunting, lem, double tip bisa pakai, bisa pakai double tip, bisa pakai. Terima kasih, Pak. Ya, berarti
Sambil nunggu kabel. Untuk kompetensi dasar yang akan kita dapatkan hari ini, yang pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur ya. Yang kedua adalah menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini ya pada pelajaran teks prosedur. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan ya setelah belajar, nanti kalian mampu menjelaskan apa itu teks prosedur ya, struktur prosedur itu seperti apa, kemudian menyajikannya bagaimana. Baca ini Bapak ada ini ya, ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini Bapak akan melihat kalian aktivitasnya berikutnya. Nanti Bapak nilai ya. Ada penilaian sikap, penilaian penampilan. Oke ya. Nah, ini adalah video untuk membuat teks prosedur. Ya. Dengarin. Ya, dengerin ya. Di bagian dalam dari garis yang buatan ini hasilnya jadi sudah beberapa langkah. Jadi saya memanfaatkan sebagai patokan untuk menahan atau tidak mogok di bagian dasar untuk rapi. Kemudian kita akan isi dengan bagian hasil data channel kakak ataupun gabungan volume di sini. Nah, dari video tersebut, kira-kira untuk topik atau judulnya akan dibuat seperti apa? Judulnya cara membuat bisa berbagai macam judul ya, bisa cara membuat bunga dari botol bekas, bisa judulnya botol bekas saja, bisa pot bunga, bisa tutorial. Salam ya tadi. Itu untuk topik ya, topik yang akan dibuat. Ini adalah contoh, silakan dibaca dulu. Baca dulu. Sudah? Nah, setelah kalian membaca, berarti contoh teks prosedur ini dan tadi sudah menyaksikan video teks prosedur. Saya kelompokkan dulu dari waktunya. Seperti yang sudah kita sepakati kelompoknya. Jadi teks prosedur itu apa? Teks yang Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi
yang berisi langkah-langkah. Jadi langkah-langkah tadi cara membuat tortilla, langkah-langkahnya seperti apa? Cara membuat nasi goreng, langkah-langkah seperti apa? Kemudian bahan-bahannya apa saja, alatnya apa saja, proses pembuatannya bagaimana, itu dituangkan ke dalam tulisan ya, atau dibuatkan video masalah teks prosedur. Kemudian struktur dari teks prosedur atau kerangka. Kalau kita akan membuat teks prosedur itu harus apa saja yang akan kita buat dulu kerangkanya. Judulnya, ya judul atau tujuan. Kemudian apa lagi? Dan jadi jangan sampai kalau kalian membuat teks prosedur nggak tahu, ya nggak ditentukan dulu judulnya mau apa, atau misalkan menentukan teks prosedur tapi kita nggak tahu cara itu untuk tujuannya. Kemudian bahannya, nasi goreng tadi ada apa aja nasi goreng? Alatnya apa aja? Ya, garam ya, piring, sendok. Tahu cara pembuatannya? Untuk aspek kebahasaannya, yang pertama menggunakan kalimat atau terus dua menggunakan kata imperatif, itu adalah kata perintah. Contohnya ambilkan, potonglah, bantulah. Kemudian menggunakan kata penghubung. Penghubung itu selain itu turun, terus yang ketiga menggunakan kata keterangan. Jadi keterangannya tadi caranya seperti apa, alatnya seperti apa saja, tujuannya bagaimana atau apa ya. Nah yang keempat menggunakan kata-kata. Dan yang kelima menggunakan lebih baik jika makan. Harus kita tahu sebelum kita membuat teks prosedur kerangkanya seperti apa, aspek bahasanya bagaimana, itu kita harus tahu dulu ya. Nah sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Apa yang disebut kata-kata teknis? Oh yang keempat berarti ya, apa yang disebut dengan kata-kata teknis. Tadi kan nggak ada yang mau bertanya. Coba ada yang tahu kata-kata teknis seperti apa? Apakah ditanyain nanti tadi? Tidak kepikiran. Kata-kata teknis itu adalah kata-kata khusus di bidang tertentu. Misal apa? Misalnya kata-kata khusus di bidang tertentu. Misalnya, tahu? Download, upload. Nah itu biasanya di bidang apa muncul kata-kata seperti itu? Di bidang informatika, ya, di bidang komputer biasanya. Nggak mungkin teks prosedur misalkan cara menanam jagung, nggak mungkin ada kata-kata download. Ya. Download
lot. Misalkan cara menanam jagung, lot-lotlah dulu misalkan. Nggak jadi ya. Jadi kata-kata khusus di bidang misalkan resep itu di bidang apa? Munculnya kata-kata resep. Resep bisa memasak ya. Resepnya apa saja kan resep bisa dok. Jadi kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang khusus ya di bidang. Nah untuk tugas sekarang untuk tempat kerja yang akan kita kerjakan ya. Jadi kita sekarang mengerjakan membuat prosedur. Nanti temanya kalian milih di layar ya, milih di layar kemudian dikerjakan dan dikumpulkan dan dipresentasikan sekarang ya. Jadi bukan untuk tugas ya. Sekarang harus selesai dan dipresentasikan. Nanti perwakilan kelompok ke depan maju, nanti tunjuk salah satu. Berapa ya, yang akan dipilih. Nanti setelah selesai memilih, bapak berikan kerjanya. Siap ya? Perwakilan kelompok Oke. Silakan jadi ntar diacak dulu. Diacak dulu. Jadi nomor pencet. Ngopi sama kelompoknya lihat. Kira-kira judulnya apa? Ya. Ingat-ingat. Ya. Ingat-ingat gambarnya. Jangan sampai lupa. Ya. Jangan sampai lupa. Nih, data penenya. Nomor 3. Ya. Lihat dulu gambarnya yang dulu. Bismillah. Udah kepikiran untuk videonya? Nah, so, klik, kelompok klik, klik. Nah, diacak dulu. Nanti kalau munculnya gambar yang sudah diklik, ini lagi ya. Silakan. Pencet untuk judul pencet. Nah. Ini lagi. Sudah pilih. Pilih lagi. 1. Jom. Pilih lagi. Udah. Jangan sampai memilih jom ya. Kalau jom nanti nyanyi di depan. 5. Nomor 2. Ya. Kelompok silakan. Kelompok terakhir. Nah, dulu. Nomor 3. Silakan. Jadi para
Apa? Langsung judulnya dulu di atas. Terus tadi kan udah ditayangkan contohnya tadi. Yang pertama harus apa dulu? Kerangka. Nah tadi tujuan dulu. Terus apa lagi? Apa lagi? Angka. Tadi udah. Kerangkanya harus bagaimana? Jadi selesai, kalau waktunya cukup semuanya ke depan ya membacakan. Kalau waktunya tidak cukup perhatian saja. Kalau tidak cukup bisa ke sini belakangnya. Kalau letaknya tidak cukup belakangnya. Ya. Yang lain dengerin ya, dengerin nanti ditanggapi. Judulnya apa? Jus alpukat. Oh, silakan. Yang keras. Silakan baca. Keras, yang keras. Mie bakso. Tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca bahan-bahan dan buat mie bakso sederhana. Bahannya ada 1 kilo bakso sapi, 250 gram daging sapi, 1 bungkus mie kuning, 1 bungkus kue tiaw basah, 1 ikan sawi dipotong pasang, 1.500 ml disesuaikan, 1 sendok makan garam, setengah sendok lada bubuk, 1 sendok kaldu bubuk, 4 buah bawang putih, 3 siung bawang putih. Ada yang mau nanggapi? Ya bagus. Bagus. Tangan buat kelompok yang maju. Sekarang Bapak akan membagikan soal untuk tes tulis di 5 menit lah ya. Di sini dipilih, langsung dipilih di cakra.
Kesulitan apa yang kalian dapatkan ketika membuat teks prosedur? Cara membuat. Apa lagi? Masalahnya. Jadi kalau misalkan karena mungkin temanya ditentukan di layar, mungkin ya memilih. Jadi ada yang sudah tahu, ada yang belum. Beda kalau menentukan tema bebas, sebenarnya menurut kita lebih mudah mungkin. Atau misalkan tadi bahasa Indonesianya sinduk apa gitu kan, mungkin di bahasa mungkin ya kesusahannya apa tadi kalangan apa gitu bahasa Indonesianya gitu ya, mungkin ya. Karena sudah selesai kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.